Halo semuanya, apa kabarnya? Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang mengenal karakter perumus Pancasila dan meneladani perilaku Pancasila. Sebelum itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu yuk. Perkenalkan, nama saya Safina. Saya merupakan mahasiswi semester 5 di UIN Jakarta. Dan hari ini saya akan memberitahu kalian tentang mengenal karakter perumus Pancasila. Yuk kita cari tahu bersama, siapkan semangat belajarmu ya. Teman-teman tahu nggak sih, sebelum Indonesia merdeka itu, para tokoh bangsa berkumpul di dalam sidang BPUPKI untuk mendiskusikan tentang suatu hal. Kira-kira mendiskusikan tentang apa ya? Yuk kita simak penjelasannya. Jadi mereka itu berdiskusi dengan penuh semangat demi mencari dasar yang bisa menyatukan seluruh rakyat. Nah, dari sinilah lahir gagasan-gagasan hebat yang akhirnya menjadi Pancasila. Yuk kita kenalan dengan para tokoh perumus Pancasila. Mereka bukan hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang patut kita teladani. Tokoh perumus Pancasila yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini dikenal sebagai tokoh yang berani dan penuh semangat. Ia mengusulkan dasar negara bernama Pancasila pada 1 Juni 1945. Karakternya berjiwa pemimpin, percaya diri, dan cinta tanah air. Tokoh perumus Pancasila yang kedua yaitu Muhammad Hatta. DRS Muhammad Hatta dikenal dengan julukan Bapak Koperasi Indonesia. Ia memiliki karakter jujur, sederhana, dan selalu mementingkan rakyat. Karakternya jujur, sederhana, dan pekerja keras. Tokoh perumus Pancasila yang ketiga yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dikenal sebagai tokoh yang pandai berbahasa dan berjiwa nasionalis. Ia juga mengusulkan 5 dasar negara yang menekankan persatuan bangsa. Karakternya cerdas, kreatif, dan cinta persatuan. Tokoh perumus Pancasila yang keempat yaitu Supomo. Profesor Dr. Supomo adalah seorang ahli hukum. Ia mengusulkan sistem negara yang menekankan gotong royong dan persatuan. Karakternya bijaksana, berpikir mendalam, dan menghargai kebersamaan. Jadi, tokoh-tokoh perumus Pancasila yang sudah kita pelajari sebelumnya yaitu ada 4. Yang pertama, Insinyur Soekarno, yang kedua, Muhammad Hatta, yang ketiga, Muhammad Yamin, dan yang keempat, Supomo. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu perilaku Pancasila. Perilaku Pancasila adalah sikap dan tindakan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila, seperti jujur, gotong royong, adil, dan menghargai sesama. Setiap sila memiliki contoh perilaku yang bisa kita teladani. Yuk kita lihat penjelasannya. Meneladani sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan kita untuk beriman kepada Tuhan, rajin beribadah, dan menghormati teman yang berbeda agama. Di sekolah, kita bisa meneladani sila ini dengan berdoa sebelum belajar dan tidak mengejek keyakinan orang lain. Meneladani sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita menunjukkan perilaku sila kedua dengan bersikap ramah, tidak membuli teman, membantu teman yang kesulitan, dan saling memaafkan. Ini membuat lingkungan kita menjadi aman dan nyaman untuk semua. Meneladani sila ketiga, persatuan Indonesia. Perilaku yang mencerminkan sila ketiga antara lain mencintai tanah air, menghormati simbol negara, dan tidak membeda-bedakan teman. Kita harus bangga menjadi anak Indonesia dan hidup rukun dalam keberagaman. Meneladani sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat,
mengajarkan kita untuk bermusyawarah saat mengambil keputusan bersama. Di kelas, kita bisa berdiskusi saat menentukan ketua kelompok, mendengarkan pendapat teman, dan tidak memaksakan kehendak. Dan yang terakhir, meneladani sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa meneladani sila kelima dengan bersikap adil, tidak pilih kasih, dan mau berbagi. Di rumah dan di sekolah, kita harus memperlakukan semua orang dengan adil tanpa membeda-bedakan. Contoh perilaku Pancasila di sekolah. Di sekolah, kita bisa meneladani Pancasila dengan saling menghormati, menjaga kebersihan kelas bersama, mengikuti aturan sekolah, dan tidak mengejek teman. Semua sikap itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Contoh perilaku Pancasila di rumah. Di rumah, kita bisa menunjukkan sikap Pancasila dengan membantu orang tua, berkata jujur, tidak bertengkar dengan saudara, serta menghargai pendapat anggota keluarga lain. Dan yang terakhir, contoh perilaku Pancasila di masyarakat. Dalam masyarakat, kita bisa menerapkan nilai Pancasila dengan gotong royong membersihkan lingkungan, menghormati tetangga, dan taat pada peraturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Jadi, mengapa perilaku Pancasila itu penting? Perilaku Pancasila penting karena membantu kita hidup rukun, menghargai perbedaan, dan membentuk masyarakat yang adil dan damai. Dengan meneladani Pancasila, kita ikut menjaga persatuan bangsa. Mari sama-sama kita menjadi teladan Pancasila. Kita semua bisa menjadi teladan dengan memulai dari hal-hal kecil, seperti jujur, disiplin, dan suka membantu. Jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak setiap hari. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini yaitu perilaku Pancasila adalah sikap baik yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Kita bisa mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti jujur, adil, saling menghormati, suka menolong, dan bekerja sama. Dengan meneladani Pancasila, kita bisa menjadi hidup rukun, damai, dan menjaga persatuan. Ayo jadi anak Indonesia yang cinta Pancasila. Demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang mengenal karakter perumus Pancasila dan meneladani perilaku Pancasila. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.